Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dari jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi. NIM saya 20200 50 80 87. Di video ini saya akan membahas tentang apa itu broadcasting. Banyak yang bertanya apa itu broadcasting, terutama mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Jadi, sebelum kalian masuk ke dalam broadcasting, kalian harus lebih dulu tahu apa broadcasting itu sendiri. Pengertian broadcast sendiri adalah pengiriman informasi berbentuk audio maupun video yang tergolong sebagai penyampaian informasi satu arah, karena tidak ada timbal balik antara penonton dan penyiar secara langsung. Broadcasting merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi yang bergerak di bidang penyiaran. Broadcast sering dikaji tentang cara membuat konten untuk siaran, mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Bagian yang sangat penting dalam membuat konten penyiaran adalah cara membuat konten yang enak dilihat, didengar, dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Karakteristik yang dimiliki oleh broadcasting adalah untuk memberi atau membagikan informasi, mendidik, dan menghibur. Ruang lingkup broadcasting itu sendiri adalah satu presenter, wartawan, kameramen, atau orang yang berpartisipasi di dunia perfilman seperti sutradara, aktor, editing, dan lain-lain. Jenis-jenis media merupakan sebuah tempat untuk meletakkan sebuah informasi. Anda dapat mengetahui informasi yang berbeda pada belahan bumi lain karena keberadaan media. Media sendiri ada satu, media cetak. Kata media berasal dari medius, yang artinya adalah pengantar atau perantara. Dapat disimpulkan bahwa media digunakan sebagai perantara informasi dari penyiar ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan juga bermacam-macam, seperti peristiwa sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan juga harus aktual dan terpercaya atau fakta. Informasi yang disampaikan dalam media cetak akan dicetak pada selembar kertas, contohnya seperti majalah, koran, jurnal, dan lain-lain. Penggunaan media cetak untuk menyampaikan sebuah berita memberikan dampak yang merugikan maupun menguntungkan. Berikut keuntungan dari media cetak, yaitu 1. Analisa jauh lebih tajam. 2. Kekurangan dari media cetak itu ada di produksi yang memakan waktu yang cukup lama. Ya, kalian tahu sendiri lah gimana sih lamanya waktu untuk mencetak. Terus yang keempat itu tidak ada audio, jadi kita hanya sekedar membaca gitu. Terus tampilan visualnya terbatas dan biaya produksinya lebih mahal. Yang kedua itu ada media elektronik. Seperti namanya, media elektronik menggunakan perangkat yang berhubungan dengan listrik. Beberapa perangkatnya tersebut hanya bisa digunakan apabila terhubung dengan sumber energi listrik. Media ini seringkali memanfaatkan jaringan kabel maupun nirkabel untuk dapat menyampaikan informasi. Berikut juga ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari media elektrik, yaitu 1. Arus informasi sangat cepat, itu keuntungannya ya. Terus kedua itu menyediakan audio informasi dalam bentuk audio dan video. Terus yang ketiga itu ada menjangkau area yang luas. Berikut juga ada kekurangan dari media elektronik. 1. Tidak ada pengulangan berita, mungkin bisa diulang setelah beberapa hari. Kedua, harga komponen pendukung relatif mahal. Terus selanjutnya itu ada media online. Media online memiliki karakteristik yang mirip dengan kedua jenis media di atas.
Media online semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Media jenis ini memanfaatkan jaringan internet untuk menyampaikan informasi. Informasi yang diakses dengan media online seringkali kurang akurat dan terpercaya atau sering banyak hoax. Orang yang membuat berita tersebut sulit dibuktikan faktanya. Seringkali terdapat penulis yang belum berpengalaman. Mereka menulis dengan menambahkan opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Anda harus berhati-hati pada saat menggunakannya. Berikut ada keunggulan dan kekurangan dari media online. Keunggulannya itu ada: 1. Arus informasi sangat cepat. Terdapat audio visual, terdapat informasi berbentuk teks, dan yang terakhir itu ada praktis dan fleksibel. Terus kekurangannya itu ada di belum tentu akurat, yaitu banyak berita-berita hoax yang sulit dipercaya. Terus yang kedua itu tergantung sinyal. Ya, broadcast merupakan penyiaran informasi yang dilakukan secara masif. Penyiaran dengan cara ini sangat efektif untuk menjangkau area yang sangat luas. Terdapat beberapa kekurangan dan keunggulan, tetapi didapatkan juga sangat banyak. Lalu kita masuk ke dalam sejarah broadcast di Indonesia. Radio pertama di Indonesia itu adalah RRI. RRI itu terbentuk pada tahun 1946. Rapat tersebut juga menghasilkan radio pertama kali itu ada di Malabar, Jawa Tengah sejak tahun 1925. Radio itu digunakan sebagai alat propaganda antara Indonesia dengan Jepang. Lalu televisi pertama di Indonesia yaitu TVRI. Ini TVRI sendiri berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962. Pertama kalinya program televisi disiarkan di Indonesia, dan siaran tersebut hanya menyiarkan upacara kemerdekaan. Lalu mulai tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mulai siaran secara normal. Liputan perdana TVRI adalah pembukaan Asian Games yang keempat. Awalnya TVRI bertanggung jawab atas isi kepada Departemen Penerangan dan Otonom tentang Pembiayaan atau iuran TV. Siaran TVRI dimonopoli oleh pemerintah dari satu sumber berisi berita pembangunan dan seremonial. Lalu televisi berwarna mulai ada pada tahun 1953 di Istanto 1959. Pada tanggal 16 Agustus 1967 satelit Palapa diluncurkan. Lalu pada tanggal 24 Agustus 1989 RCTI muncul, kemudian disusul oleh SCTV, TPI, dan lain-lain. Setelah itu munculnya televisi swasta. Orientasi televisi baru ini didominasi bisnis, berfokus kepada selera calon pembeli. Sifat dari pertelevisian saat Orde Baru menjadi kapitalisme kroni. Setelah masa Orde Baru, pengaruh keluarga cendana terhadap pertelevisian mulai berkurang. Munculnya televisi lokal merebut 5% pasar khayalat. ZTV, Bali TV, Borobudur TV, Jogja TV mempunyai perkembangan yang sangat baik. Lalu
apa sih? Lalu ada yang bertanya, apa sih prospek kerja lulusan broadcasting? Banyak sebenarnya, tidak hanya di program televisi. Saya bisa sebutkan satu, yaitu editor. Profesi ini menjadi salah satu yang difavoritkan oleh lulusan broadcasting. Tidak sedikit orang yang ingin menjadi editor dan memutuskan untuk masuk ke jurusan ini. Dalam dunia penyiaran di TV, radio maupun di production house pasti membutuhkan editor, apalagi sekarang media video sudah banyak dipakai untuk menyampaikan informasi. Bukan hanya di TV, kini media video bisa disiarkan di YouTube atau media sosial lainnya. Dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal pengeditan video ataupun audio. Siapa tahu kalian lulus dari lulusan broadcasting bisa kerja di Rans Entertainment, bisa keliling dunia, ya kan, nggak ada yang tahu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.